situs judi itu beda-beda company. Jadi ada satu company dia punya 30 situs judi, punya 20 situs judi. Iya. Satu situs judi ini biasanya player aktifnya ada yang 3.000 orang, 4.000 orang. Ya kalian aja berapa banyak situs judi yang ada di di Indonesia ini. Nggak ada artinya gitu loh. Nggak ada menang. Nggak ada menangnya. Dia ngerasa menang 2M nih gitu kan. Tapi nyatanya akunnya masih minus, dia masih kalah. Dimainin lagi sama dia. Mainin. 2,2M tuh dimainin lagi. Saya suka tuh yang kayak gitu, member-member gede gitu kan. Saya penasaran loh. Iya. Kok nih orang gila ya, nggak di WD-in gitu. Dia cuma perlu nunggu sehari naik 100 juta kayak gitu kan. Kevin. Ya. Wah, beliau ini ada pengalaman yang luar biasa nih di Kamboja nih. Ya, pernah jadi operator judol. Terus pernah mengelola keuangan judol juga ya. Ya, pegang Dan finance. gue penasaran Kevin tuh sejak awal tuh dapat info dari mana, dan kita lihat ya sehat walafiat ya, kita lihat pulangnya juga nggak ada yang masalah ya, karena ada yang pulang bangkainya doang gitu, ada yang organ tubuhnya diambil gitu, terus ada yang ke hutan lah, lari kemana gitu. Ini informasi yang kita dapatkan. Nah sedangkan Kevin sendiri ini nggak ada masalah ya di sana ya. Iya. Nah, Alhamdulillah. coba cerita dari awal, dari mana dapat informasi lowongan kerja di sana. Nah, seperti apa waktu sebelum berangkat? Awalnya itu saya dapat lowongannya dari saudara jauh lah. Dia bilang mau kerja nggak? Nah, saya terima dong katanya. Awalnya kerjanya cuma depan komputer, dia kayak bilang kayak gitu kan. Bikinlah paspor jadinya, dibikin segala macam. Berangkat tuh di 2022. 2022 saya berangkat awalnya lewat Kuala Lumpur dulu. Transit di sana 3 harian, nginep di hotel segala macam, baru lanjut lagi ke Kamboja, Phnom Penh. Dari Phnom Penh baru naik taksi ke salah satu daerah di sana namanya Sihanoukville lah. Kalau orang tahu mungkin KPS sebutannya. Ongkos-ongkos ini dibayarin? Semua di cover dari kantor. Iya. Dari company lah ibaratnya. Iya. Nah, awalnya kerja situ tuh kayak ibaratnya depan komputer. Awalnya saya bingung kan, kayak ngeraba-raba ini kerja apa kayak gitu ibaratnya. Pas saya lama-lama saya dalemin segala macam, jadi online kayak gitu. Ya kalau yang dibilang berangkat tapi ada yang tinggal bangkai segala macam, saya rasa itu scam. Oh, scam. Ya, kalau judi online nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang sampai pulang bangkai segala macam. Yang ada kayak meninggal di sana atau segala macam itu scam, karena mereka disiksa kalau nggak nyampe target. Itu scam ya, job scam berarti itu ya. Itu scam. Kalau judol ini berarti memang seperti pekerja-pekerja umumnya ya? Ya, pekerja umum operator pada umumnya. Kayak ngeproses orang deposit, orang yang menang, pemain yang menang itu kan, terus balas-balasin chat lah dari live chat, WhatsApp official, Telegram kayak gitu. Job desk-nya. Oke, kalau operator ini kan jadi judol ya, operator judol. Itu kerjanya apa di sana? Itu jadi ada ada engine-nya ya, panelnya sebutannya di sana. Yeah. Jadi kalau ada orang masuk transfer duit nih, mereka transfer kan kalau di website itu kan ada list nomor rekeningnya gitu kan, misalnya ke BCA transfer atas sama siapa kayak gitu. Mereka transfer. Setelah mereka transfer, operator tugasnya ngecek uangnya masuk apa enggak. Setelah uangnya masuk nih atas nama si A, nah terus si A ini si form dari website itu nembaknya langsung ke panel. Panel itu apa? Jadi kayak panel itu ya kita ngeproses orang deposit dari situ, kayak ngeproses koin mereka untuk main gitu loh. Nah nanti misalnya ada kirim uang nih 50.000 ke rekening BCA atas nama si A kayak gitu kan, rekening yang udah kita sediain loh. Kita cek tuh di HP. Oh ada masuk nih 50 atas nama si misalnya Rizky lah. Nah, terus si Rizky isi form 50.000 di website, nanti masuknya ke panel kita. Kita cek Rizky nih 50.000 ada masuk kan di panel, kita cek di mutasi juga cocok namanya, kita proses, udah dia tinggal main doang. Kayak gitu. Sama kayak withdraw. Misalnya mereka menang nih. Mereka narik uang 1 juta. Nanti masukkan ke panel withdraw. Kita proses 1 juta menang. Kita transfer ke rekening mereka yang terdaftar itu. Kayak gitu. Kalau menang kalah itu bisa disetting nggak? Menang kalah ya? Iya. Sebenarnya kalau yang orang-orang pada ini kok ngomongin yang resmi ya. Iya. Kayak di Kamboja itu kan resmi kan kebanyakannya. Itu nggak bisa disetting. Mereka itu cuma penyedia jasa untuk orang main. Karena kan mereka ambil provider lagi, ambil game-game dari provider masing-masing. Ada lagi di pusatnya di sana di luar negeri, kayak di Inggris, Pragmatic. Pernah dengar nggak Pragmatic? Pragmatic Play. Yang game-game Zeus kayak gitu loh. Oh iya, Zeus. Itu kan providernya Pragmatic Play. Nah, ya yang setting dari sananya, dari provider Pragmaticnya.
Mereka nggak bisa setting. Ini yang resmi ya. Ada juga yang nggak resmi kayak IT itu bikin game. Gamenya sama, tapi mereka bisa setting apa? Setting menangannya. Ya, tapi saya kurang tahu sih itu ya yang nggak resmi. Tapi kalau resmi itu saya tahu saya nggak bisa disetting. Tapi saya pernah dijelasin sama atasan saya kayak algoritma itu kayak gimana gitu. Misalnya nih, Gimana tuh? ini yang resmi ya. Ambillah providernya Pragmatic yang saya bilang tadi. Iya. Anggap ada 100.000 orang yang main di provider Pragmatic ini dalam satu hari. Nah, sistemnya itu 70/30. Ini valid. Iya. 70 ini udah pasti orang kalah. 30% ini orang yang menang. Dimenangin 30%. Iya, 30% yang menang dari 100.000 ini. Berarti ibaratnya 70.000 orang ini pasti kalah. Iya. Nah, 70.000 ini yang kalah, uangnya yang kalah ini bakal dikasih yang menang 30% ini. Tapi Berarti kan- sisa? Berarti 40% masuk untungnya dia dong. Oke. Kayak gitu. Makanya saya bilang kalau orang yang main judi online nggak bakal bisa kaya. Ya nggak akan bisa kaya. Nggak bisa lah. Ibarat tinggal nunggu giliran doang. Anggaplah hari ini contoh Bapak main. Hari ini menang. Iya. Besoknya kalah. Kita main bareng-bareng nih. Hari ini saya menang, Bapak kalah. Besoknya Bapak menang, saya kalah. Ya kayak digilir-gilir aja. Oke. Tinggal ya balik BMK bilang hoki-hokian tapi tetap aja itu kan sistemnya kecil kali persentasinya. Peluangnya gitu loh. Oh, yang main slot gimana? Kemarin ada yang Ya, itu depo slot. Iya, slot ya. Itu yang saya bahas. Depo slot. 500.000 dapat 50 juta. Nah, itu ibaratnya kecil banget Pak peluangnya. Kecil peluangnya ya. Jangan ke 500.000. Ada yang depo 10.000. Mereka bisa menang 10 juta. Itu 1000 banding 1. Gede banget ya. Ya. Ibaratnya orang uang yang kalah dioper ke yang menang gitu loh ibaratnya dibagi rata lagi. Nah, Sebentar. Kenapa orang ada yang depo 10.000 dapat 10 juta, ada yang depo 500.000 dapat 50 juta bahkan lebih. Udah menang banyak. Kalau dia pakai money management misalnya, harusnya menang dong. nggak bisa. Kita Nggak ngomongin bisanya gimana? kita ngomongin manusia Pak. Oke, Manusia oke. itu kan punya ego Kenapa hancur semua gitu? ya. Orang yang nggak kenal judi online nggak bakal bisa. Udah apalagi kalau udah tahap yang kecanduan ya. Iya. Itu udah ibaratnya dia jalan menuju kehancuran hidup dia sendiri. Wah. Karena kita ngomongin manusia kan nggak pernah kenal puas ya. Apalagi wah saya modal 200.000 menang 30 juta. Hebat nih berarti. Saya Iya, bisa iya. coba lagi kan. Main 1 juta habis. Apa masa ada duit nih. Ini kan duitnya dia dapat uangnya secara instan loh. Iya. Dia nggak ngerasain susah payah dapat uang ini. Ya main lagi taunya habis. Dia mikir gini. Oh, saya udah habis banyak nih. Kalau saya main lagi mungkin giliran saya menang kayak gitu loh. Bantai lagi. Karena mereka mikir kayak udah telanjur apa ya? Udah telanjur jalan terlalu jauh. Jadi ibaratnya mau balik pun mereka susah gitu loh. Ya kalau dia menang pasti mungkin pertama kali nggak langsung besar gitu ya. Mungkin udah beberapa banyak habis dulu baru bisa menang besar. Terus kekalahan gue udah banyak nih, gulung lagi gitu, bisa jadi ya begitu ya. Ya ada juga yang awal-awal baru coba-coba main. Misalnya saya coba main 100.000 menang 5 juta. Nah dari situ Iya. dari situ yang ibaratnya dia baru nyoba-nyoba kecanduan dari situ. Nyoba sedikit apalagi kan baru kan. Ternyata gampang ya. Nah, dia coba lagi kayak gitu. Ada juga yang udah terlalu lama mainnya, dia udah ibaratnya udah mau dia tuh sebenarnya pengen balikin modal dia aja. Dia ini ibaratnya udah kalah banyak kan. Mereka masih main tuh karena mikir pokoknya kalau udah balik nih kerugiannya ya udah stop gitu loh. Tapi nyata dengan mikir kayak gitu, mereka makin hancur, makin keluar duit banyak lagi kayak gitu. Berarti motivasinya bukan uang lagi ya. Udah Hancur begitu. Kalau nggak mungkin bisa balik itu duitnya. Nggak. Balikin duit dari judul gitu. nggak bisa, nggak bakal bisa balik. Ini kemarin aja nih, gua ada dapat info ya di sana ya, tetangga lah. Ada petugas petugas keamanan lah gitu ya. Itu gantung diri, bunuh diri Gara-gara? ya, gara-gara judol. Terus ada di Tangerang juga bunuh anak istri, lalu dia terakhir bunuh diri juga, man. Kok sampai segitunya ya? Karena udah hilang akal sehatnya Pak. Hilang akal sehat. Iya. Udah nggak bisa mikir jernih lagi. Apalagi kalau udah kalahnya terlalu banyak. Dia tuh cuma mikir satu, dia pengen menang balikin kerugiannya udah. Bukan mikir kaya lagi, bukan mikir untung lagi. Ibaratnya dia pengen balikin doang gitu loh. Oke, gini. Ini kan orang deposit ya. Ya. Deposit kemana depositnya? Ke rekening perusahaan judolnya atau memang ada rekening-rekening yang dikumpulkan di Indonesia gitu? Seperti apa sih prosesnya? Mereka sewa rekening. Sewa rekening. Ya.
Gimana caranya tuh sewa rekening? Ya, buka aja di Facebook itu banyak grupnya sewa rekening kayak gitu kan. Mereka jual rekening. Contoh nih, ada agennya di Indonesia nih ya. Ada agennya? Kemarin kan ada tuh berita kena tangkap agen jual rekening untuk judi online. Ada ya? Ada. Jadi dia nyari-nyari ke daerah-daerah pelosok itulah ya. Nawarin, Bu, sini rekeningnya saya beli. Nggak tahu lah saya dia bayar berapa, mungkin bayar 500 atau 1 juta untuk satu rekening. Yang ya. masih hidup berarti ya? Itu orangnya masih hidup. Nah, nanti rekening itu dia pakai semua tuh dimasukin HP disediain dari agent ya. Contoh deh, ada satu orang namanya Siti lah. Iya. Ada agent nawarin dia, Bu Siti sini rekeningnya saya beli. Ibu mau bikin nggak BCA, BRI, kayak gitu segala macam Oh, kan. Ditawarin semua bank kan biarnya. Satu rekening anggaplah dia kasih tarif 500.000. Nanti dia jual lagi ke apa? Penyedia situs judi di Kamboja. Lebih mahal gitu? Ya, bisa dijual satu sistemnya kontrak setahu saya. Iya. Misalnya setahun 3 juta, 4 juta, dia untung dong. Oh, ada kontraknya? Ya, setahu saya itu kontrak. Berarti untung dong ya? Setiap tahun ada jasa sewa rekening gitu? Iya. Makanya setiap pihak bank itu kayak nyelidikin aliran uang ini mencurigakan nggak? Ya, takutnya itu rekening yang disewain untuk dipakai judi online. Kayak gitu. Oh, berarti ada pengepul ya, yang ke daerah-daerah menawarkan buka rekening. Iya, benar. Terus nanti dikasih uang. Iya, benar sekali. Dan itu disewa sama pemilik judol ini. Iya. Disewa, jadi pengepul ini kayak ngoper lagi ke bandar ibaratnya kan. Nih, rekening nih. Lu mau berapa? Gitu. Iya. Berarti terafiliasi dong pengepul ini sama pemilik Ya, judol biasanya ini. udah. Mereka kan kayak partnership gitu ya. Awalnya kayak kerjasama ya. Awalnya baru kenalan kan, ibaratnya ada komunitasnya itu biasa di Telegram kayak gitu, yang saja rekening itu, atau nggak dari mulut ke mulut dah. Misalnya si pengepul ini punya kenalan. Iya. Bro, ada nggak apa bandar judi online yang lu kenal di Kamboja? Ada, jadi kenalin lagi. Jadi kayak dari mulut-mulut dari orang ke orang kayak gitu kan. Nah, awalnya cuma baru 1 kali 2 kali transaksi, lama-lama kalau emang sama-sama fair kan, enak itu mereka barengan jalannya. Jadi si pengepul ini nyediain rekening, ya si bandar ngambil rekeningnya kayak gitu. Dan itu dikontrak terus. Ada terus uangnya dong. Setahu saya itu dikontrak. Saya ada pernah baca itu di komunitas itu kontrak. Mereka sistemnya per 6 bulan bisa 3 juta, ada juga yang setahun 6 juta, 5 juta kayak gitu. Dan mereka ada garansinya. Ada garansinya? Ada garansi, misalnya banknya ke blokir sama pihak bank gara-gara ada transaksi yang mencurigakan. Itu kan uangnya kenceng masuknya. Uang deposit kan setiap hari banyak pasti banyak, ya. Jadi kayak kedetek sama orang bank, pihak banknya kan bisa itu diblokir kan, suruh datang ke cabang, ini uangnya aliran untuk apa kayak gitu. Iya. Nah, biasanya nanti dari pihak bandar nelpon, oh ini bank yang saya sewa bermasalah nih, kena blokir gini. Baru nanti si agent ini yang ngurus kayak gitu loh. Si agent ini bisa ngurus itu? Kadang ada yang bisa dulu, kadang ada juga enggak. Mungkin kalau ada bermasalah nanti datengin nggak tuh orang yang dia beli itu? Nah, biasanya ini yang saya lihat sendiri ya. Oh, di mana? Gimana? Karena kan saya kayak ada kenal lah sama orang itunya ya. Dia bilang kalau misalnya nggak bisa diselamatin rekening, udah mereka ganti rekening baru. Itu satu. Kedua, tapi kalau ada uang di sana gimana? nah itu biasanya kalau kesepakatannya gini, kalau misalnya itu diblokir sama pihak bank, agent nggak mau tanggung jawab. Biasanya kayak gitu uangnya, tapi diurus banknya sebisa mungkin. Kalau emang nggak bisa lepas blokirannya, udah uangnya hangus. Itu kesepakatannya kayak gitu biasanya. Tapi ada juga kejadiannya uangnya itu dibawa kabur si pemilik rekening. Si pemilik rekening? Ya kan pemilik rekening nyewain ke si agent ini kan, agent ngasih ke bandar. Nah, karena si pengepul si yang pemilik rekening ini datangin ke bank, kita buatin kartu baru kayak gitu, ditarik lagi dari mesin ATM. Ada begitu? Ada yang kayak gitu. Nah, itu baru agent ganti tanggung jawab agent. Oh, oke. Karena kan ibaratnya kayak itu kayak penipuan ya. Iya. Si pemilik rekening nyuri uangnya gitu loh. Nah, itu garansi dari agent kalau kayak gitu. Otomatis dia punya otoritas dong, yang punya rekening kan. Iya. Muka dia, Iya. KTP dia. Iya, kayak gitu. Ganti gitu. Dia datang ke cabangnya, minta buatin kartu baru. Kan dia pemilik rekening ya. Tinggal bawa KTP segala macam kan selesai. Ditarik tuh uangnya kayak gitu. Oke. Berarti dari situ ya pintu pertamanya masyarakat kita masuk duitnya melalui rekening-rekening yang disewa ini ya. Ya, itu. Kalau Bapak perhatiin ya. Enggak deh, kalau orang-orang yang main pasti orang-orang yang main judi online lah. Perhatiin pasti setiap menit atau kan setiap jam rekeningnya ganti-ganti. Itu mencegah biar nggak keblokir. Apa yang ganti-ganti?
Rekening apa? Kalau buka website judi online kan, kita daftar nih. Nah, pas kita mau deposit, Iya. di website itu kan ditampilkan rekeningnya. Contoh jam 1 siang nama rekeningnya Siti. Nanti jam 3 sore, jam 4 sore berubah lagi. Nama rekening BCA ganti lagi. Mereka punya banyak stok. Puluhan bahkan sampai ratusan. Puluhan sampai ratusan Ya. stok rekening. Ya. Jadi salah satu keblokir, mereka udah siap cadangan. Langsung ganti lagi. Berarti kalau udah diblokir gitu banyak banget dong rekening-rekening mati gitu. Banyak, yang banyak. masih saldonya mungkin banyak ya. Banyak banget. Di bank-bank itu ya. Banyak. Yang bisa diurus atau yang enggak. Wah, saya agent takut ngurusnya. Kemana itu duit itu? Kalau nggak Ngendap di mana berarti? kalau nggak diurus sama agent, misalnya nih agent ngurus nih, kata banknya nggak bisa. Kan nanti agent ngurus atas sama pemilik rekeningnya. Bukan agent yang ngurus sendiri kan, pemilik rekeningnya ada. Nanti dibawa tuh sama agent ngurus. Nanti ditanya sama pihak bank, ini uangnya untuk apa? Nanti agent yang ngasih panduan, jawabnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, ada juga kayak orang banknya curiga, nggak meyakinkan nih, nggak dikasih lepas blokirannya, kayak gitu. Bahkan ada juga yang datangin polisi loh, pemilik rekeningnya. Ya, Ngapain itu? karena emang bener-bener dicurigain apa ya? Sebutnya tindak. Didatengin polisi. Iya, dikasih surat, datengin polisi. Iya. Ya, kayak gitu biasanya. Atau enggak dikasih surat dari pihak bank untuk penutupan rekening permanen. Ya, karena udah katanya melanggar peraturan dari pihak banknya lah, dan transaksinya mencurigakan gitu loh. Transaksi mencurigakan. Ya, kadang nggak masuk akal uangnya masuk gitu loh. Karena yang masuk itu mungkin berapa M sehari mungkin Gede. dan dia cuman pekerjaannya sebagai buruh tani gitu ya. Iya. Pekerjaannya sebagai tukang bangunan, mungkin uang apa ini? Iya, jadi kan pas orang daftar nih. Iya. Maaf ya, mungkin dicek, oh udah tua kan umurnya segini misalnya. Yang dicari itu biasanya orang tua. Oh ya. Yang agent ini nyari biasanya orang tua yang bikin rekening. Iya. Supaya mungkin ini sudah meninggal Ya. atau apa gitu. Enggak, yang meninggal sih enggak. Oh enggak. Dia carinya yang misalnya udah umur 45, 40 kayak gitu. Kenapa yang tua-tua? Saya juga kurang tahu sih. Mungkin biar lebih kelihatan meyakinkan gitu. Ada mungkin uangnya banyak, ada warisan atau apa kayak gitu kan. Masuk akal. Ya, kayak gitu. Jadi nyarinya yang masih udah tua gitu. Nah, ditawarin, "Wih, bikin rekening, Bu. Saya kasih sekian." Tapi kan orang bank mungkin mencurigai kan, ini nggak masuk akal. Dalam satu hari masuknya segini gitu loh. Ya, itu dia. Oke, berarti kalau memang PPATK, Ya, PPATK benar. OJK segala macam ini follow the money. Ini bandar-bandar ini bisa terancam dong kalau misalnya depositnya terganggu. Ya rugi mereka. Makanya mereka stok banyak rekening, misalnya satu rekening udah keblokir, mereka nggak mau aliran transaksinya putus, langsung ganti lagi rekening baru. HP kan sama mereka di sana, m-banking ya segala macam. HP-nya ada di Kamboja. Oh, di Iya. Kamboja sana. Karena kan agent datengin si pemilik rekening kan buat disewain nih. Semua di kartu ATM, buku ATM, bahkan mobile banking itu dimasukin dari HP si agent yang nyediain. HP ini nanti akan dibawa ke Kamboja, dikasih ke bandar. Jadi bandar yang full akses rekeningnya dari sana. Oke, sebentar. Kalau memang sudah ada nih duit di HP m-banking itu nanti dikeluarkan, ditransfer ke rekening apa Ada atau memang ditarik tunai? Ada rekening penampung. Ada rekening penampung punya bandar. Jadi ada dua. Nah, ini saya lupa jelasin tadi. Oke. Agent ini dia nyediain banyak rekening. Rekening deposit, rekening withdraw, sama rekening penampung. Dan harganya ini beda-beda loh, harga sewanya loh. Yang paling mahal itu rekening penampung. Kenapa bisa mahal? Karena rekening penampung ini kan bukan terima uang dari transaksi orang main kan. Tapi ibaratnya uang yang dilempar dari uang orang main, dari bank deposit, dilempar ke rekening withdraw dulu. Rekening withdraw dilempar ke rekening penampung. Jadi biar nggak terlalu kelihatan track uangnya, kayak gitu. Nah, uang penampung ini kan banyak, bisa ratusan MM-an kayak gitu loh. Jadi misalnya rekening ini keblokir, agent berani ganti dengan uang besar, gitu. Kalau rekening penampung ada nggak kejadian diblokir juga? Ada, pernah PPATK, isinya dia 250 juta loh, serius. Oh, kalau rekening penampung lebih besar. Iya, tapi kalau agent bilang ini, kalau udah keblokir sama PPATK, mereka nggak bisa ganti karena itu emang udah final. Itu nggak bisa diapa-apain. Saya bingung nih kalau misalnya, saya yakin bukan 250 juta doang, mungkin bisa ratusan miliar ya. Banyak. Kalau misalnya sebanyak itu, kalau udah diblokir PPATK itu uangnya kemana ya? Disita lah. Disita. Ya, Setelah disita, saya sih nggak tahu lagi itu uangnya kemana. iya, Indra tahu nggak uangnya kemana? Kan ini masyarakat nih banyak yang nonton nih ya, masyarakat udah deposit banyak gitu, ternyata ketahuan nih pengepulnya siapa gitu, terus diblokir, ketahuan PPATK, disita.
Soalnya saya pernah apa ya? Maksudnya dibalikin gak itu uang Saya ke masyarakat? nggak pernah tahu kalau itu uang ini balik apa enggak ya. Cuma saya tahu tuh tahapannya tuh dia dikasih surat sama pihak bank itu kata ini udah dari PPATK-nya. Jadi nggak bisa diapa-apain lagi. Nah saya kalau untuk uangnya saya nggak tahu sih kemana. Oke, nanti Iya. mungkin ada yang bisa jawab itu uang kemana ya? Iya. Harusnya ke masyarakat lagi atau dibikin apa, dibangun jalan atau apa gitu kan? Jelas. Oke, dari penampung terus berarti setiap hari itu banyak banget dong kaki tangannya di Indonesia. Ada Banyak ya. itu pasti ada apa kayak antik-antiknya lah. Orang-orang Antik-antiknya. kepercayaan apa bandarnya. Tuh. Bandar sendiri ini memang asli mana gitu? Orang Indonesia atau Orang memang Indonesia. orang luar juga? Jadi bosnya ini disamarkan, nggak pernah bosnya jarang atau lebih tepatnya nggak pernah datang ke kantor. Oh iya, dia mungkin mantau dari jauh ya. Karena dia ada orang kepercayaan lagi di sana yang buat ngehandle. Pasti Iya. ya. Jadi identitas bos atau bandar besarnya ya itu dirahasiakan. Jarang lah. Sekali datang pun kayak cuma lihat keadaan dan ngomong sama orang-orang kepercayaannya doang gitu loh. Gimana? Ini ada masalah apa gini. Ada masalah apa? Ya. Gampang diberesin gitu. Nah, ya, udah habis tuh cabut lagi dia. Oke, sekarang gini. Rata-rata ya pemain-pemain ini hancur ya, dan kenapa? Benar gak sih itu kalau baru main itu dikasih menang? Enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke hoki aja sih. Mungkin pas dia kebetulan dia baru main nih. Dapat giliran dia yang dari saya jelasin tadi 70-30 itu. Dia masuk ke 30% itu menang. Nah, itulah dia ngerasa, oh, kata orang pemain baru dikasih menang, enggak kayak gitu. Kalau lu kan sebagai operator di sana, dimonitor nggak sih ini kayaknya duitnya kencang nih orang gitu, kita kasih menang gitu, Nggak ada biar dia lama gitu mainnya, Yang resmi enggak ada baru kayak gitu. kita kill nanti gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Itu balik lagi dari provider yang ngatur. Balik lagi hitungan tadi 70-30 itu. Oh, itu hitungannya. Anggap aja sehari bisa berapa orang yang main, berapa ratus juta orang, puluhan juta orang di Indonesia yang main. Yang main Ya, bisa ratusan juta ya, karena kan situs judi kan banyak. oh. Jadi jangan ini ya. Situs judi itu beda-beda company. Jadi ada satu company dia punya 30 situs judi, punya 20 situs judi. Iya. Satu situs judi ini biasanya player aktifnya ada yang 3.000 orang, 4.000 orang. Ya kalian aja berapa banyak situs judi yang ada di di Indonesia ini. Yang bisa diakses sama orang Indonesia. Pusatnya kan di sana, Kamboja, yang nyediain lah ibaratnya penyedianya gitu loh. Satu website tuh bisa 1.000 sampai 3.000 orang yang aktif playernya main. Satu website. Satu website. Ketahuan di situ Ya. user main berapa gitu. Kalau website baru paling kayak cuma 200 atau 100 orang yang main. Tapi kalau website udah gede transaksinya, itu bisa sehari sampai 20.000 transaksi. Oke. Sekarang yang menarik gini. Ini ahli IT sama marketingnya ini kelas dewa ya. Gimana cara marketing judinya itu? Nah, saya nggak pernah Supaya orang banyak kenal websitenya gitu. marketing sih kasihan ya. Soalnya kan saya divisi operator kan. Saya nggak pernah nyentuh divisi marketing ya. Oke. Marketing tuh kasihan. Mereka tekanannya kayak disuruh harus naikin omset perusahaan, harus nggak boleh turun gitu loh. Kalau turun nih, nanti diomelin ini kenapa turun kayak gitu segala macam, di-push lagi. Cuma mereka uangnya yang paling gede. Mereka yang paling kebanjiran uangnya. Gue juga pernah dapat tuh Kak, gue kasih menang CP sekian gitu-gitu. Itu teknik apa itu yang dilakukan marketing itu supaya kita tertarik atau apa? Ya dia ngechat orang secara random aja. Random ya? Ya ngechat nomor orang. Jadi misalnya satu orang yang main nih ya di satu website lah. Iya. Daftar dia pakai nomor HP beneran dia. Karena kalau daftar situs judi kan dia disuruh isi nomor HP kan. Nah, ada sebagian orang isi nomor HP itu nomor HP beneran. Nah, itu masuk database tuh nanti. Iya. Nah, satu situs judi ini nanti database ini bisa dijual ke situs judi lain, ke company lain gitu loh. Jadi company lain nanti ngechat lagi, ayo main situs ini gini. Jadi nomornya sasaran empuk lah buat target promosi kayak gitu. Oke. Kemarin gue nonton nih di TikTok dan banyak sekali ya. Gue lupa ambil videonya. Pokoknya dia ngobrol sama orang, nggak tahu itu player beneran. Jadi mau dijokoin gak lu? Oke, mau. Ya udah sini depo gitu. Menang ya udah gitu. Itu cuma iklan atau memang Iklan bener? itu. Oh, iklan itu. Dijokin orang nggak pasti bikin menang juga. Dia nggak ada power ke sana. Ibaratnya dia pede, oh sini pemainnya nih, tangan gua lebih hoki daripada tangan lu gini. Nggak ada kayak gitu. Itu iklan ya? Ya. Misalnya saya pernah lihat tuh, ada lewat di Instagram saya.
ayo main sini, kirim 50.000 saya mainin bakal menang 20 juta, 10 juta kayak gitu. Guys. Saya mah bantu orang susah gini segala macam. Itu promosi. Bohong itu ya? Nggak ada asli Nggak gitu ada, ya. nggak ada. Termasuk ini lu komentar lu apa nih? Kemarin kan ada tuh berita tuh berapa orang 6 apa 5 tuh yang ketangkap tuh gara-gara rugiin bandar katanya. Masa bisa ketangkep itu? Ngerugiin bandar maksudnya? Katanya dia caranya adalah dia membuka akun baru dibuka menang, akun baru buka menang gitu. Jadi Enggak. bandarnya rugi. Itu beritanya begitu. Komentar lu apa tuh? Nggak ada sih, sama saya 3 tahun kerja ya. Nggak pernah ada kayak orang bukain akun baru menang, nggak pernah ada kayak gitu. Oh, berarti itu mirip iklan dong itu. Iya. Memang terkenal ya di kalangan player ini. Kayaknya, udah main akun baru aja pasti gacor, ini akun lama bapuk kayak gitu. Itu mah kayak cuma yel-yel aja kayak sebutannya ya. Seru-seruan gitu loh. Kayak sugesti ya. Iya, itu sugesti gitu. Jadi orang yang nonton mungkin nonton berita tuh, gue pengen nyoba bikin baru menang kayak si bapak itu gitu. Itu sugesti. Nggak ada yang kayak gitu. Baik lagi, itu kan algoritmanya udah ada 70/30 itu udah valid algoritmanya. Algoritmanya itu. Ya. Jadi ibaratnya orang main udah pasti kalah. Anggap dia menang itu cuma giliran dia menang. Contoh deh, dari 10 kali dia main, 9 kali dia kalah, 1 kali menang buat apa? Tapi 1/9. Ya, tapi dia nggak sadar gitu loh. Yang dia ingat apa? Cuma menangnya doang. Anggaplah dia menang, wah aku menang nih 10 juta gitu kan. Wih, di jackpot. Coba dia sadar lagi, coba dia renungin. Tapi untuk dapetin 10 juta ini aku udah habis berapa ya? Bisanya 30 juta, bisanya 20 juta. Saya kan di panel itu kan emang nggak bisa menang besar lagi? Susah Pak, nggak bisa. Itu emang Apa yang bikin nggak mungkin bisa menang besar lagi? Karena bakal kalau dia main terus, dia bakal giliran dia tuh gini deh, 70 udah pasti kalah, 30% pasti menang. Kecil kan kemungkinan ini kan. Kecil. Kalau dia main terus nggak bakal untung, dia bakal dapat 70% ini gitu loh. Berarti secara statistiknya memang nggak akan bisa menang. Ya, kayak gitu. Dan bandar 40% pasti dapat. Iya, Pasti. iya itu udah pasti untung. Nah, Makanya saya bilang janganlah main nyentuh yang namanya judi online ya. Banyak orang hidupnya hancur, kehilangan segalanya. Mungkin yang udah punya rumah tangga diceraiin istrinya, atau yang udah punya mobil 3, rumah 2 habis, tanah segala macam ludes gara-gara judi online. Banyak Pak yang kayak gitu Pak. Nih ya Pak, nih. Ini saya nggak bohong nih. Jadi, saya kan operator nih ya. Saya kan punya akses ke panel kan. Akses ke panel itu saya bisa lihat setiap orang yang main, ID-nya. Nah, saya bisa di situ ada total dia deposit, misal udah 150 juta. Total dia deposit tuh. Total yang main lah ya. Total kemenangan dia 130 juta. Berarti kan dia kalah 20 juta kan. Ini ada loh. Satu orang dia setiap hari deposit 100 juta. Udah bisa 100 juta? Satu hari 100 juta, biasa 200 juta. Menangnya kalahnya berapa? Biasanya dia kalah, udah habis itu. Tapi sekali dia menang, dia bisa menang 2M, 3M kayak gitu kan. Tapi saya lihat dari akun dia itu total deposit sama total withdrawnya itu dia masih minus 2M lebih. Nggak ada artinya gitu loh. Nggak ada menang. Nggak ada menangnya. Dia ngerasa menang 2M nih gitu kan. Tapi nyatanya akunnya masih minus, dia masih kalah. Gitu loh. Pada saat dia menang 2M, emang nggak bisa? Oke, profitnya ini, modalnya ini, gue pakai modalnya. Nggak bisa. Nih, saya jelasin lagi. Ini kenapa nggak bisa? Kayak orang trading kan bisa. Ini lucu nih. Dia menang 2,5M ya. Iya. Nah di tempat saya kerja kemarin itu dia ada batasan Pak, nggak bisa 2,5M langsung ditarik semua. Oh, nggak bisa ditarik. Karena bank kita limit. Jadi sehari itu cuma bisa dikirim 200 sampai 100 juta aja. Tapi itu pasti dibayar. Ya jadi dia setiap hari narik 200 kayak gitu kan. Nah ditarik lah tuh. Sampai hari ketiga dia narik 100 300 dong. Uangnya masih 2,2. Dimainin lagi sama dia. 2,2M tuh dimainin lagi. Saya suka tuh yang kayak gitu, member-member gede gitu kan. Saya penasaran loh. Kok nih orang gila ya, nggak di WDN gitu. Dia cuma perlu nunggu sehari naik 100 juta kayak gitu kan. Enggak, dia narik selama 3 hari itu memang ditarik sama dia 100 juta. Pas 3 hari ini dia mainin lagi. Saya liatin saldonya. Saya nggak bisa setting, cuma bisa lihat saldonya naik turun doang. Saya liatin saldo, naik Pak, 3M lebih loh Pak. Menang lagi dia. Nah habis itu dia nggak ditarikin sama dia. Masih dimainin itu nggak Pak. Besoknya udah habis 3,3M itu habis, nggak ditarik sama dia. Berarti dia cuma naik 300 juta. 2M menang. Kalau secara statistiknya bandar tetap menang. Kalaupun dia bayarin semua yang 2M tetap untung, nggak rugi. Karena masih ada yang main lebih besar dari itu.
Bukan dari dia doang, Pak. Jadi salah satu akun ini yang menang 2,5 M ini dia masih rugi hitungan akunnya. Walaupun dia menang segitu, masih minus akunnya. Anggaplah dia total deposit udah 15 M. Iya. Iya serius, saya nggak bohong. 15 M nih. Gila. Total kemenangan dia baru 11 M. Dia masih minus 4 M dong. Terus dia main. Dia menang kemarin itu 2,5 M kan. Nah, berarti kan ibaratnya dia masih minus juga. Dan konyol ya Pak nih. Saya bilang kan manusia memang nggak bisa kenal puas ya. Nggak ditarik semua sama dia, dihabisin. Dia cuma narik 300 juta doang. Iya, saya nggak bohong. Dia berharap bisa balik itu duit, Dia ngira tuh masih bisa naik lagi, bisa ngejam lagi saldonya. bisa menang lagi Iya. besar gitu. Iya. Dia sekali main ya di Pragmatic Play itu kan bisa apa? Beli spin lah, beli fitur sebutannya. Dia langsung beli 120 juta sekali apa beli free spinnya kayak gitu. Habis. Makanya pas besok saya lihat, saya kayak sempat ngelamun muter kan. Anjir nih. Lu sebagai operator juga pengang juga kadang-kadang lihat. Iya, saya bilang kayak gini ke teman saya. Ini orang gila nih, lihat. Dia kemarin 3 hari yang lalu dia menang 2,5 M, ditarik dong sama dia 300 juta kan. Sehari 100. Pas 3 harinya dia menang lagi, naik saldonya dia jadi dari 2,2 naik lagi jadi 3,3 lebih. 3,3 M ya. Iya. Ya udah, saya tinggal tuh nggak saya pantengin lagi. Besoknya saya lihat lagi akunnya ada narik nggak dia. Nggak ada narik, saldo dia habis, tinggal 35.000. Serius, saya nggak bohong. Bisa dicek nggak itu namanya, terus orangnya siapa gitu? Saya nggak mau sebut. Maksudnya nggak usah sebut, cuman bisa di tracking. Jangan-jangan pengusaha pejabat ini. Saya sempat coba sih sama teman-teman kantor saya nyari apa? Orang-orang besar nyari itu di Instagram. yang Nggak nemu. Iya, mungkin tuh pengusaha tapi nggak terkenal ya. Tiba-tiba ada suatu hari kita dapat berita bangkrut lah, inilah. Nggak ada sih, saya nggak pernah lihat sih. Makanya saya bilang ke teman saya, ini orang gila nih ya. Ini Gila ya. Ini kayak habis jual tanah, jual sawah kan, saya bilang kayak gitu ke teman saya. Sampai belasan M. Iya, total depositnya 15. 15 M. Iya, dan itu nggak cuma satu orang loh, banyak yang kayak gitu. Banyak. Iya. Berarti memang di otak ini ada yang salah berarti. Kalau udah tahap yang kecanduan gitu ya, karena saya bilang tadi, akal sehatnya hilang. Akal sehatnya hilang. Sampai dia habis semua baru dia sadar kembali. Itu orang. Dan kita mau bilangnya juga nggak ngena ya. Ya. Bukannya nggak ngena ya, mungkin harus ada support yang benar-benar nahan dia untuk jangan nyentuh game itu lagi sih, mantengin dia kayak gitu. Kemarin ada juga narsum kita, dia menang 50 juta, tapi dia resah katanya. Ini duit mau diapain? Akhirnya poya-poya gitu, dia main lagi gitu. Kalaupun dia habis duitnya, nggak punya duit, resah juga. Jadi ini duit judul ini kok bisa seperti itu? Panas ya. Duit setan, ini sebutannya duit setan dimakan setan. Ya, itu sebutannya. Duit setan dimakan setan. Iya, kayak gitu. Dapatnya cepet Iya. gitu. Begini Pak, orang yang uangnya dapat secara instan ya, dia nggak bakal bisa, nggak maksudnya gini, orang dapetin uangnya gampang ya udah saya poya-poya habisin kayak gitu ibaratnya. Nanti dapatnya gampang Ya, juga. bahkan dapat uang gampang nih kan main lagi dia sampai habis segala macam kan. Apa sudah. Makanya orang itu harus orang pecandu judi ini harus sampai titik hidupnya hancur atau enggak di tepi jurang baru dia sadar ini salah nih gitu loh. Berarti sadarnya kalau udah habis Total. Nah, makanya ada orang yang udah sadar nih, udah habis total nih. Ada sebagian gila. Ya itu yang bunuh diri, gantung diri macam gitu. Iya. Apa udah hilang semua? Satu, keluarga nggak bakal percaya lagi. Kedua, mungkin dia punya pasangannya udah sebisa mungkin support dia. Tapi pada akhirnya nyerah kan, mungkin tinggal pasangan. Harta hilang, habis segala macam. Apalagi nggak ada apa-apa lagi. Makanya sebagian orang kebanyakan ya bisa bilang hampir gila pas sudah sadarnya gitu loh, udah nggak punya apa-apa lagi. Berarti memang sakit ya. Ya, ini racun banget buat masyarakat kita. Kalau narkoba kan dia badan 11-12 ada efeknya ke badan gitu. Kalau ini kan cuman kepikiran ya. pikiran terus, dia kayak nggak main aja gelisah mungkin. Ada sebagian orang tuh dimulai tuh dari iseng Pak. Iseng Mungkin dia capek di kerjaan, suntuk di pekerjaan lingkungannya. main game. Cobalah main kan sampai rumah istirahat main kan dia. Awal main. Menang. Oh, stresnya hilang. Besok kerja lagi. Dopamin ya. Nah, disitulah mulainya. Besok dia kerja. Wah, aku kok Pikiran. kalau capek di kerja ada hiburan nih. Pulang main lagi. Kalah. Stres, kerja makin berat pikirannya. Pasti penasaran.
Satu dari situ udah mulai hancur tuh, kerja udah mulai nggak fokus. Karena kepikiran, oh saya malam kalah lagi nih. Iya gini. kemarin tuh berhenti kerja dia katanya. Ya. Stres. Ya kayak gitu. Nanti dia coba lagi main segala macem kan. Hancur, makin parah. Besoknya makin nggak fokus lagi kerjanya. Nah, situ udah mulai berantakan hidupnya kok kayak gitu. Makanya saya sering bilang juga ke teman saya, udahlah jangan apa. Teman lu banyak juga pemain-pemain. Banyak lah teman-teman saya. Tapi ada sebagian ya itu udah kayak teman saya ada yang jual motor lah segala macam, udah berhenti dia segala macam. Sebelum lu jadi operator lu main juga nggak dulu? Sempat iseng-iseng sama teman saya nyobain. Tapi ya apaan nggak mungkin menang gitu. Saya sempat juga loh sampai kayak di tahap saya itu sampai pada jual HP saya. Lu kena juga berarti. Iya kena juga. Operator kena nih. Untung saya waktu itu nggak banyak uang loh, ibaratnya nggak punya banyak harta kayak tanah segala macam kan. Pas saya udah benar-benar jual HP nggak ada uang pegangan segala macam kayak gitu kan habis. Lu dikasih menang. Awalnya kasih menang. Berapa? Saya 2019 tuh saya coba main ya. Saya menang 8 juta kebeli iPhone loh waktu itu loh. Iya, Dari modal berapa? modal 200.000 nggak uang saya. 200.000 Iya. dapat 8 juta Iya. di iPhone. Iya. Nah, terus lu main lagi. Nah, 4 bulan doang tuh. 4 bulan saya wah seru nih ya kayak gitu kan main. HP yang saya menang tadi itu saya jual. Bahkan HP saya yang satu lagi habis juga. Jadi gimana? Habis juga Ya jadinya. udah habis semua saya. Oh iya ya kayak nggak ada apa-apa lagi udah habis tuh udah. Rusak otak ya. Ya rusak. Kayak gitu juga ya ibaratnya orang harus benar-benar di titik hancur dulu baru apa bisa berhenti. Berarti lu udah pernah ngerasain mainnya dan menang jadi hancur. Terus lu jadi operator, lu tahu semua sistemnya ya. Iya. Dan nggak ada menang. Nggak ada menang. Itu pasti miskin lah. Pasti miskin. Ya. Pemain judi pasti miskin. Nggak ada ceritanya kaya Nggak ya. ada yang kayak nggak ada kayak gitu. Tapi yang lu ceritain tadi kan 15 M, menang 2,5 M. Iya itu beneran ada menang kayak gitu. Iya. 5M pun ada yang menang kayak gitu. Jadi orang berharap ya. Iya. Tapi itu kecil sekali loh Pak menang segitu. Karena dia mainnya modal besar sehari dia bisa 100-200 juta baru bisa menang segitu. Dan mereka yang main sehari cuma 1 juta 100.000 berharap bisa menang segitu kan udah rusak. Ibaratnya kayak apa ya? Akal sehatnya udah mulai berkurang gitu loh. Tapi ada juga yang beranggapan gini, gue kalau dikasih menang besar lagi, saya mau berhenti ini nggak sehat gitu. Ya itu kebanyakan orang kayak gitu Pak. Bisa begitu. Enggak dia udah mikir nih udah kalah banyak nih. Saya mau menang sekali lagi aja buat balikin nutupin kerugian saya yang kemarin kalah itu loh. Iya. Tapi nyatanya dia mau ngejar proses menang ini dia kan harus keluar banyak lagi dan akhirnya nggak nutup, tetap aja rugi. Tetap aja rugi. Iya. Itu jeleknya judi slot segala macam kayak gitu. Kenapa di Indonesia masih banyak yang main? Kalau dibilang pemerintah kita nggak blokir tuh nggak, pemerintah kita udah ngeberantas Pak. Udah sering Kominfo kayak setiap ada website baru diblokir domainnya kayak gitu kan. Cuma marketing judi online ini lebih pintar lagi segala macam. Mereka udah siap banyak ratusan stok domain. Jadi misal satu diblokir, mereka ada penggantinya. Dan itu bakal muncul terus. Ibarat gini, Kominfo ngebunuh domainnya 10. Bisa tumbuh lagi 100, 1000 kayak gitu. Bukan berarti pemerintah kita nggak kerja, cuma memang sulit. Berarti nggak kewalahan dong pemerintah kita Iya. dalam melawan marketingnya ini ya. Gue lihat di YouTube juga ada komentar-komentar situs gitu. Itu banyak ngepromosi. Itu salah satu cara Itu mereka. cara promosi. Ya, di TikTok juga banyak. Dulu gue lihat di angkot-angkot ada cewek seksi gitu, terus ada Ya, situsnya. di Instagram juga banyak. Instagram. Facebook kayak gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar pemain itu, situs baru nih, gue coba. Gitu. Iya, kayak gitu. Bener. Ada yang scam juga tuh, nggak bisa WD. Nah, itu beda lagi. Itu namanya scam judol sebutannya. Scam judul. Ya itu jadi misalnya member nih main 100.000 menang 10 juta nggak dibayar sama mereka nggak mau rugi. Itu scam judol. Scam judul. Wah, ada scam juga ya judul ya. Itu scam judol. Member menang nggak dibayar. Kecuali gini, membernya udah kalah banyak nih. Tiba-tiba menang gede lah 20 juta. Tapi tetap hitungannya membernya masih rugi baru diproses menangnya. Pokoknya selagi itu merugikan perusahaan, dia nggak mau bayar. Itu scam judol. Biasanya gini, mereka sistemnya ganti-ganti situs judi. Karena kan satu situs judi nih, misalnya apa ya? Contoh ya, ini saya ambil contoh nama Ngaco aja. Ya. Misalnya bunga 88 nama situs judi ya kayak gitu kan. Iya. Ini scam judul ya, situs judi scam. Misalnya orang menang nggak dibayar. Itu pengen cuma bertahan 2-4 bulan karena
orang yang bekas korban dengan scam ini bakalan koar-koar di komunitas. Jadi orang nggak bakal main lagi situs judi sepi. Ya mereka ganti lagi situs judi lain kayak gitu. Ganti nama lagi. Gitu. Itu namanya scam judol. Kena scam judol Iya. ya berarti ya. Gue ngelihat ini pemain-pemain ini ibaratnya kayak zombie ya. Kena virusnya gitu terus. Iya. Racun, kemana-mana gitu kayak. Terus iya kayak nggak tahu hidupnya kemana gitu, jalan hilang arah dari masjid ke masjid. Ada tuh ceritanya kayak gitu, terus dibuang sama keluarganya gitu. Diasingkan dari lingkungan sosial lah. Iya. Karena gini Pak, stigma orang kan, orang memang batu sih Pak. Orang yang udah pecandu di online ini nggak bisa dibilangin. Nggak bisa dibilangin. Iya, karena memang benar-benar harus hancur dulu baru bisa dibilangin. Harus hancur dulu. Itu 70% kayak gitu, 70-80% kayak gitu. Betul, ini data ini benar. Iya. Tapi Karena ya silakan. karena rata-rata hancur ada yang meninggal. Ya, Baru berhenti. bunuh diri segala macam kayak gitu. Wow. Oke, banyak sebagian orang gila kan. Pas sudah sadar itulah titik parahnya gila karena bingung mau mulai lagi dari awal tuh berat banget. Apalagi dia harus mulai lagi dari awal beriringan dengan cemoohan orang, hinaan orang. Ini nggak bakal bisa lagi bekas pecandu judi padahal dia mau berubah. Iya. Kayak gitu loh. Oh, hilang dong harapan. Itu salah satu yang ngebunuh orang. Yang ngebunuh orang untuk bangkit lagi mau berubah gitu. Orang kalau udah satu kali jatuh titik hancur judi online ini ya, dia masih bisa berubah loh. Karena dia udah ngerasain dan nggak bakal nyentuh lagi. Cuma kebanyakan stigma orang kan, bekas pecandu judi online nggak bisa nih gini. Nah itu ngebunuh harapan orang kayak gitu loh. Iya. Iya. Padahal kan nggak semuanya hancur sampai meninggal sampai ini. Ada juga gue lihat yang memang bertaubat itu. Dan dia nggak mau nyentuh, jijik ngeliatnya sentuh itu lagi. Berarti itu benar-benar orang bisa kembali seperti biasa ya. Oke. Berarti kalau memang pemain-pemain judol ini semakin banyak di Indonesia, menurut lu apa efeknya nanti? Kan duitnya habis gitu kan, banyak yang miskin, hancur. Dalam ekonomi Indonesia lah, apa yang akan terjadi kira-kira? Satu, banyak orang jadi kehilangan arah ya, satu ya. Hancur hidupnya. Ini kan kita nggak ngomongin 1-2 orang aja. Rakyat Indonesia kan banyak ya. Puluhan juta, ratusan juta kan ibaratnya. Anggaplah dari seluruh warga Indonesia ini 60%-nya pemain judol. Atau 30% lah, ambil yang paling sedikit lah. Itu satu. Dan tingkat kriminalitas makin tinggi. Kriminal makin tinggi. Iya. Orang kalau udah kecanduan judi mungkin ada yang kayak begal, segala macam, nyuri-nyuri kayak gitu, ngerampok. Kayak gitu kan banyak tuh. Ada tuh, kapan ya saya ada baca, dia sampai ngebunuh dia nyuri nih, ngebunuh siapa gitu, tapi buat judol. Oh iya, gue pernah dengar tuh beritanya. Kan kerjanya dibunuh itu. Ya banyak kayak gitu. Itu salah satu efek negatifnya ya, satu. Terus kedua, kriminal ya. Pelajar SMA udah mulai coba-coba ya. Tadi saya bilang warnet ya, nyediain judol kayak gitu. Itu kan masuk ngerusak otak generasi muda ya. Bibit-bibit untuk Indonesia ini kan ibaratnya kan. Gimana nih generasi 45 apa? 2045 ini kalau generasi candu ya. Iya benar. Generasi kita makin hancur kayak gitu ibaratnya. Itu dua. Ketiga, ekonomi kita makin melemah loh. Melemah. Iya, orang uangnya buat dipakai main judol buat apa gitu ibaratnya. Iya ya, nggak ada balik soalnya uangnya ya. Balik. Kalau misalnya dia berusaha buka restoran atau warteg atau usaha-usaha gitu kan ada untungnya itu. Ada dayanya lah. Ada dayanya, ada perputaran uangnya memang di sini ya di Indonesia ya. Itu. Satu, kedua yang gini loh, saya tuh pengen banget ngedukasi orang-orang yang nonton ya. Oke, ini kita kasih media nih. Silakan. Janganlah. Kalau misalnya teman ngajak, ayo coba ini iseng-iseng gini. Jangan pokoknya. Sekalipun mau itu 10.000, 20.000, 50.000, bahkan 5.000 sekalipun jangan nyentuh yang namanya judi. Yang kaya bukan kalian, yang kaya bandarnya. 70-30. Iya. Bukan aja bandar dari providernya, bandar penyedia situs judinya juga, layanan situs judi yang bisa diakses orang Indonesia ini. Ada berapa sih bandar ini? Bandar penyedia situs judi. Terus bandar apa lagi? Penyedia ini disebutnya kita bandar lah ya, yang ada di Kamboja. Ya itu kan orang Indo juga. Dia nyediain situs judi yang bisa diakses untuk orang Indonesia. Itu bandar. Dan dia ngambil gamenya itu dari provider sana pusat luar negeri di Inggris. Itu kan kayak pragmatik kan itu di Inggris. Itu game judul juga. Game judi online, kan pragmatik itu banyak, ada pragmatik slot, live casino, kayak gitu.
Nah, Iya. itu penyedianya, provider game. Itu sebetulnya kita sebut provider game. Nah, Berarti pemain main di situ. iya, tapi lewat dari bandar yang nyediain situs judi yang bisa diakses sama orang Indonesia gitu loh. Iya, iya. Nah, kayak gitu. Yang kaya ya bandar yang di Kamboja itu penyedia-penyedia situs judi ini. Gitu loh yang kayak mobil mereka banyak, rumah mereka rumah mewah. Mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalian dapat apa? Ini mau dapat sengsara ya doang. Oke, oke. Terus penyedia game ini dapat duit dari mana ini? Penyedia gamenya mereka bayar. Jadi penyedia situs judi ini kan ada panel. Iya. Game mereka masuk ke game ini masuk ke panel mereka. Nanti mereka bayar lagi ke provider. Itu bayar lagi. Oh. Itu sebutnya akuran. Apa? Akuran sebutannya. Akuran. Ya tiap bulan tuh bayar. Itu tergantung ya. Kalau transaksinya makin gede, itu makin banyak juga yang mereka bayar. Bisa sampai 500 juta, 1 M. Satu panel. Oke, berarti setelah duit masuk ke situs, dia depositkan lewat situs itu kan, itu masuk ke rekening penampung, terus rekening ya itulah penampung, rekening deposit. Ke rekening deposit, misalnya ke rekening withdraw dulu. Withdraw dulu. Nanti kalau rekening withdraw ini uangnya kebanyakan, dioper ke rekening penampung. Rekening penampung. Dari situ berarti game itu cuma mainan. Mainan, tapi ngasilin uang ibaratnya kayak gitu. Orang kan kira kayak gitu judi. Duitnya itu kan bukan di mainan itu kan? Enggak, itu koin sebetulnya. Koin kan? Ya. Dikasih koinan, itu buat main ke game. Main itu yang di HP kita pencet-pencet itu. Nah, terus kalau kita menang apa segala macam, menang berapa nanti diambil dari duit penampung ini. Dari rekening withdraw. Dari rekening withdraw ini. Iya. Jadi dikirim. Kayak gitu. Contoh menang, saya depo 50.000 contoh. Itu koinnya berarti nanti masuk ke HP saya di game itu 50.000. Nanti saya menang jadi 1 juta. Nanti saya tarik 1 juta itu nanti dikirim 1 juta. Oke, sebentar. Berarti game ini berperan penting dong sama pemain ini. Maksudnya berperan penting. Berperan penting dalam arti gue bisa main, gue bisa menang di permainan itu. Dia maksudnya menang kalahnya dia kepikiran di pemain itu gak sih? Di Iyalah. game itu? Iya sugesti. Oh main nih bisa menang nih. Main bisa menang. Dia menemukan pola-pola mungkin. Ya. Itu nggak ada menangnya. Pak. Itu sugesti semua Pak. Pola gacor kayak Kan ada ya. yang buka kelas tuh, kelas judol tuh. Ngajarin. Emang ya? Ada kemarin tuh yang ribut sama Mas Imam Budi tuh ada tuh. Saya baru denger sih kalau ada kelas Ada judol. kelas judol tuh gimana cara menang. Itu lucu sih. lucu. Itu lucu sih. Keren juga. Iya, dia buka bisa, kelas dia tuh. mau ngakalin sistem ya kayak gitu. Iya, ngakalin sistem. Nggak bisa sih Pak. Kalau yang resmi ya nggak bisa. Oke, berarti pemain ini memang dia mungkin merasa dia punya pola, punya cara menang di game itu. Ngerasa dia manusia yang beruntung. Oh, saya pasti menang nih, pasti menang. Ada yang muter-muter itu ya. kan, Kita roulette. kalah. Oh, coba lagi main. Nggak awalnya kecil 100 20 kali deposit 100.000 udah 2 juta. Nggak berasa kan? Gitu. Berarti yang timbul adalah mereka punya perasaan atau pemikiran harapan untuk bisa menang. Ya, benar. Tapi kan ada yang kalangan bawah sampai kalangan yang 15 M tadi kan orang besar itu. Semua yang kalangan main, Pak. Ada yang kalau aku sebutnya gini, Pak. Kalau orang yang banyak uang main judol kayak 50 juta, 100 juta itu orang kaya gabut. Orang kayak gabut. Ya. Sebenarnya kan judi ini kan hiburan orang kaya ya. Jadi sebenarnya nggak masalah juga sih sebenarnya kalau orang kaya ya. Iya. Cuma yang jadi masalah kan ada yang orang masih ekonominya kelas menengah ke bawah, maksudnya belum mapan banget coba-coba judol. Coba-coba judol. Iya, banyak hancur yang kelas bawah ya. Iya. Bahkan sampai nyuri segala macam. Bahkan banyak kok Pak bos-bos yang ibaratnya ini kaya nih, banyak usaha kan. Yang saya bilang tadi orang kayak gabut tapi nyatanya hancur. Nggak bisa ngontrol. Nggak bisa ngontrol. Iya. Tadi Mas bilang kan statementnya orang kaya, mainan orang kaya. Kan? Iya. Kalau yang di Genting Malaysia tuh. Itu kasino. Kasino. Kamboja kan juga banyak kasino. Ada kasino kayak gitu. Banyak. Itu kan orang bawa 1 M gua habisin gitu. Tapi kan harta bukan satu-satunya itu kan. Iya. Nah, kalau orang kaya ya. Orang kaya tuh kayak datang ke kasino gitu itu coba hiburan sekali-sekali, Hiburan. nggak setiap hari gitu loh Nggak ya. setiap Pak. hari. Ya mungkin pas lagi pengen main kayak gitu kan. Iya. Atau mainnya di kasino level udah beda dong, ibaratnya kayak main kartu ibaratnya gitu. Ada mesin slot juga di kasino itu. Tapi memang faktanya yang paling banyak hancur ini adalah Iya. yang menengah ke bawah. Iya. Yang berharap dia bisa kaya dari judol itu. Iya banyak mikir kayak gitu. Iseng-iseng berhadiah. Mereka tuh awalnya memang berharap pengen untung, Pengen untung. pengen kaya gitu kan.
Tapi mereka udah nyemplung makin dalam, Terlalu dalam. makin dalam. Mereka bingung cara berhenti gimana. Cara berhenti dan mungkin ada perasaan pengen balikin duit itu. Iya, yang saya bilang itu dia mereka tuh pengen menang sekali lagi, menangnya langsung besar gitu, nutupin kerugian mereka yang kemarin. Tapi nggak akan mungkin. Nggak makan mungkin, susah kayak gitu. Tetap minus ujung-ujungnya. Tetap minus. Itu. Dan mereka tidur nih, kebayang-bayang, saya kalah udah habis banyak gini-gini, nggak bisa tenang. Oh, berarti kesehatan terganggu dong. Semua Pak, mental segala macam. Maka saya bilang kalau ada kecanduan judi, fokus kerja pun nggak bisa, susah. Berarti karena dia sudah nggak kerja, nggak produktif. Iya, Orang-orang sekelilingnya itu bisa kena ngutang, ya ngutang kayak gitu. pinjol. Oh, iya kan dia kan tadi Mas kan bilang tidur nggak nggak tenang gitu, nggak nyenyak. Akhirnya kan dia kesehatan terganggu Iya, gitu. kerja nggak Psikis fokus. hancur, dia berhenti kerja. Setelah dia berhenti kerja kan nggak punya penghasilan, tapi gua harus depo terus. Barang apa yang ada jual. Iya. Ada teman siapa yang punya, utang dulu. Benar nggak sih? Iya, benar. Logika benar nggak ke situ? Dia akan mengorbankan keluarganya, sekeliling-sekelilingnya untuk minta uang. Iya. Jual Karena- aset. Karena dia nggak bisa ngontrol diri lagi. Ibaratnya bukan dia yang ngendalin pikiran, ibaratnya pikiran yang ngendalin dia. Ya apa yang ngadil kepada dia kayak cuma harus main lagi kayak gitu. Iya benar ya. Karena nggak ada ceritanya ya orang menang pemain judel tuh kerjanya profesional gitu, tetap gua nggak akan pikiran judel. Ntar kalau udah pulang kerja baru gua main judel. Pasti di kerjaannya tuh murung. Kemarin juga ada yang curhat Mas. Di kerjaan gua dulu awalnya banyak ngobrol jadi males gitu. Diajak makan di kantin dia nggak mau gitu. Akhirnya dia murung gitu. Itu hilang semangat hidup kok kayak gitu. Iya. Udah nggak ada motivasi apa-apa lagi. Karena otaknya udah mau main, balikin kalahan kemarin kayak gitu udah. Makanya saya bilang lebih bahaya dari narkoba sih. Lebih bahaya dari narkoba. Kalau ada kecanduan judi itu udah benar-benar dengan nunggu hancurnya aja. Tinggal nunggu hancur berarti. Kalau nggak ada orang sekitar dia yang bener-bener stopin dia ya, yang mantau dia ibaratnya, udah stop lu jangan main lagi, kayak bener-bener dikontrol gitu loh. Tapi kalau dilepas gitu aja nggak ada yang peduli ibaratnya ya. Iya. Udah, itu nunggu hancurnya aja. Oke, ada yang gua kenal ya. Nah, teman gua yang kenal dia gitu ya. Dia memang dulunya pernah menerima jasa pembuatan website. Ya. Judol. Dan dia ngerti caranya dan pernah dibongkar juga tuh sama pesulap merah tuh. Tinggal sekali klik gitu. Itu masuk ke judul apa itu? Nah itu nggak resmi. Nggak resmi itu. Iya, karena dia bisa ngatur gamenya. Oh itu judul scam itu. Itu dia bukan scam. Maksudnya dia nggak ngambil langsung dari provider sananya, resminya. Dia ngambil kalau di IT kan ada codingannya kan. Dia memang bikin game yang serupa, cuma tapi dia yang ngontrol gitu loh. Dia yang ngontrol bener. Iya, dia yang ngontrol. Menang kalahnya dia. Iya. Gua kasih menang lu bisa. Saya pernah lihat tuh di YouTube. Ada juga ya. Bahkan di itu pun dia bilang ada yang resmi sama yang nggak resmi. Yang dia itu nggak resmi. Dia juga bilang itu. Dan orang-orang kita di sini Indonesia, masyarakat kita banyak juga yang main yang nggak resmi ya. Iya, ada berapa mungkin dia ngakses situs judi tapi itu yang bukan yang resmi, yang Banyak banget berseliweran itu situs judi di mana-mana itu nggak kehitung Pak. Iya. Itu Lagi buka situs resmi pemerintah aja, kok ke judol gitu. ya. Ada yang begitu. Bahkan ada yang nyusup ke situs kayak kesehatan Indonesia gitu ada Pak. Nah, Ada yang nyusup kayak gitu. nah itu. Dia nyantumin domainnya sebetulnya backlink sih. Nyantumin itu jadi mereka bisa ngakses. Berarti canggih banget ya, marketing ini IT-nya ya. Marketingnya, IT-nya kayak gitu. Dia hire orang-orang hebat dong. Makanya saya bilang kalau marketing itu uangnya paling gede. Gede. Karena dia yang ibaratnya jantungnya perusahaan lah, jantung company lah. Karena dia yang nyari orang buat main, promosi segala macam biar bisa hidup company-nya. Kayak gitu. Bener. Operator tuh garda depan karena dia bagian pelayanan segala macam. Pelayanan kayak customer service gitu, CS gitu ya. Ini ada pengalaman lucu nih. Kalau Apa? jadi operator itu setiap hari jadi makan sumpah orang. Gimana tuh? Jadi orang datang ke live chat, ke WA official. Oh berarti kamu yang jawab tuh, yang live chat pernah pegang gitu. WA official, Telegram kayak gitu kan. Ya. Orang pada woi gini pakai bahasa kasarin lah pokoknya segala macam. Gua udah kalah segini gini. Oh, semua kata-kata binatang keluar, kata makin keluar lah kayak gitu. Iya. Balikin duit gua gini situs penipu gini lu setting gini. Padahal mereka gini loh. Mereka sadar, punya kesadaran sendiri sebelum main tuh kan ibaratnya
udah tahu ini kan judi, Ya. gambling dong. Ya Berarti pasti. ibarat pasti ada kalah dong, kalah menang ibarat kayak gitu kan. Ya, kalau kalah ya terima dong. Ya. Jangan marah-marah kayak gitu. Dia kan ya. sudah tahu gue pasti kalah. Iya. Apa yang diharapin dari judi dia? Ibaratnya kan kalau kalah ya udah kan for fun ya ibarat kayak gitu kan. Tapi kan dia perasaannya, kemarin gue pernah menang. Iya. Coba sekali lagi. Iya kayak gitu. Makanya saya bilang Kominfo ya, bukannya pemerintah kita nggak ngeberantas. Komdigi, Ya, ya. itu mereka udah ngeberantas. Kominfo. Cuma memang misalnya Kalah ya sama ya skala masifnya ya, sama IT-nya juga canggih-canggih. gugur satu tumbuh lagi 1000 ibaratnya kayak gitu. Iya, gimana Nah, caranya tuh? caranya sekarang biar orang nggak main judi online ya. Iya, gimana caranya coba? Mas kan sebagai operator dan udah pernah main juga dan ini bertambah terus. Wah, angkanya sih di berita menurun gitu. Tapi kok banyak juga Saya pengen sih ada apa ya? Diperbanyak edukasi sih. edukasi. Edukasi tentang bahayanya judi online. Seperti narkoba Iya, kan yang banyak kita lakukan ini kan edukasi. ya, itu salah satunya. Kasih tahu. Ya banyak kan edukasi tentang narkoba bahkan Iya, di iya. sekolah-sekolah kayak gitu kan. Ah. Saya rasa judi online juga termasuk hal-hal yang harus diedukasi. Judi online, judi offline itu sama aja. Hal-hal Sama yang aja. harus diedukasi karena itu bisa ngerusak apapun semuanya. Gitu loh. Bahkan pelajar-pelajarnya udah mulai nyentuh yang nama judi-judi kayak gitu kan. Udah masuk taraf yang bahaya. Maksud saya gini loh, orang mungkin kita nggak bisa ngeberantas Iya. di apa websitenya ya. Kadang kan dia bakal muncul terus kan. Iya. Mungkin salah satunya dengan edukasi sih, biar orang tahu, biar nggak nyentuh lagi namanya judi kayak gitu. Yang belum kena ya. Iya, yang belum kena. Bahkan yang udah berhenti pun mungkin dengan lewat lihat nih pengalaman pahit orang-orang nih. Sebelum mungkin dia udah di tepi jurang nih. Tapi dia bisa ngeliat pengalaman orang-orang yang udah jempong ke dalam jurang, yang udah hancur hidupnya. Mungkin dia bisa mundur gitu loh, bisa balik. Tapi Nah, ya, ada yang aneh, Mas. Ini korban judinya banyak yang meninggal, yang bunuh diri, terus yang cerai apa segala macam. Tapi beritanya nggak semasif berita-berita politik atau apa gitu. mungkin karena Orang orang menarik apa gimana beritanya? satu itu kan urusan orang hidup orang nggak peduli Oh, gitu loh. iya iya iya. Ya itu, lu salah lu sendirilah, lu nyentuh judi online kayak gini segala macam. Makanya saya udah bilang mas, stigma orang tuh gini loh. Yang namanya penjudi online itu kan jelek loh. Nggak hanya orang-orang jauh. Stigmanya ya. Orang-orang dekat pun mikir, oh ini orang nggak bisa diselamatin gini segala macam kayak gitu loh. Dijauhin gitu ya. Padahal mereka ini butuh loh, Butuh apa ya? rangkulan kayak gitu. Rangkul ya. Setelah mereka hancur nih, setelah mereka sadar, oh iya ya, wow udah habis banyak nih. Tapi ketika dia pengen balik, dia nggak dapat apapun. Satu, harta udah habis, Iya. kepercayaan udah nggak ada. Tiga, orang-orang sekitar dia malah ngehina. Ngehina, ngejauhin. Iya, Pasti ya. dia ngerasa sendiri. Nah itu Makanya dia bunuh diri. kebanyakan kayak gitu. Tuh, Karena dia ya istri udah nggak punya, anak udah menjauh, Harta pokoknya udah habis. harta habis, utang banyak, ya kayak gitu. Mungkin mau ngapain lagi gue gitu ya. Iya. Dan kalau kita telat ngerangkul dia bisa bunuh juga tuh. Kalau dia nggak kuat mentalnya, Bisa jadi. bisa bunuh diri. Iya. Nggak ada yang tahu. Nah itu masalah. Itu. Makanya maka berita orang-orang yang habis gitu nggak banyak kan. Nggak banyak. Coba deh Bapak lihat deh di berita-berita yang misal bunuh diri gara-gara judul. Bapak baca komentarnya. Pasti kebanyakan makanya Hujatan, ya? iya kayak gitu segala macam. Mungkin aja dia berharap loh ada orang yang ngerangkul dia. Dia mau berubah tapi dia pengen ada yang ibaratnya nyemangatin dia lah, kasih kepercayaan lagi sekali sama dia kayak gitu ibaratnya. Tapi nggak ada. Cuman gue lihat kemarin tuh di YouTube-nya Ferry Irwandi tuh ada rumah sakit yang merehabilitasi tuh. Judul. Wah itu bagus kalau kayak gitu. Iya, ada tuh. Itu bagus banget. Karena memang ini orang sakit yang perlu direhab. Iya. Kayak narkoba. Iya. Ya. Itu bagus banget. Kayak gitu. Itu salah satu upaya lah nyelamatin orang-orang yang korban judul lah ya. Sebenarnya bukan korban sih pak. Apa jadinya? Itu kan kesadaran mereka sendiri mau main kan. Mungkin sebutannya apa Bukan ya? korban. Bagaimana? Ya. Dia sadar dong. Ini kan judi. Sadar. Iya. Sadar ya. Sadar dong judi kan. Kenapa dia mau coba kayak gitu ibaratnya. Kalau dia mau coba berarti dia udah siap resikonya gitu. Siap resikonya. Cuma mungkin penanggulangan ya. Misalnya Penanggulangan. orang-orang yang udah terlanjur nyentuh judi online ya kayak gitu tadi Pecandu ada berarti ya ada rehab. sebutannya. Ya itu bagus kayak gitu ibaratnya. Oke. Ini udah penghujung podcast terakhir nih ya. Tekankan ke teman-teman yang belum kena, yang belum pernah nyentuh barang ini atau yang sedang. Main. Ya siapa tahu ya lu udah pernah main ya. Terus di operator juga nggak ada harapan udah menang. Coba bicara coba gimana? Jangan lah ya, jangan nyentuh lah. Itu tuh hal-hal yang konyol sih, main judi kayak gitu segala macam. Coba lihat deh,
judi online jadi banyaknya kasus ya. Terus sekarang yang lagi kecanduan atau yang udah di tepi jurang banget nih. Iya. Coba jangan main seminggu sambil lihat-lihat pengalaman-pengalaman orang yang hidupnya hancur gara-gara judi. Mungkin itu bisa jadi apa ya? Penahan buat dia biar nggak main lagi. Saya tahu apa yang mereka rasain. Maksudnya mereka mikir pengen menang sekali lagi nih buat balikin yang kemarin kayak gitu loh. Habis itu saya berhenti kayak gitu. Iya. Enggak bro, nggak bakalan balik. Nggak Lu- bakalan ya, balik. Lu bisa nyampe ke proses pengen menang itu, lu ngorbanin banyak lagi, sama aja lu nggak bakal nutup, bakal rugi lagi kayak gitu. Jadi jangan nyentuh yang namanya judi segala macam, maupun judi online, judi offline. Kalau udah sekali nyentuh, udah hidupnya tamat. Mengerikan, bro. Iya, itu. Oke, terima kasih sudah berbagi cerita. Terima kasih. Let's close.